kaum ibu yang dirahmati Allah. Yang jelasnya kalau hati itu tergerak nak datang ke masjid, ya, kalau ada niat nak datang ke masjid, tandanya orang tuh dikasihi Allah. Orang yang mau datang ke masjid, tanda orangnya itu disayang Allah. Karena masjid ini rumah Allah, ya. Masjid ini rumah Allah. Dan kita tadi membaca Quran, mendengarkan Quran, kita berselawat, dan kita ingin berniat nak menggali ilmu, menambah ilmu, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan kok hati manusia itu dikawal Allah, dijaga Allah. Karena ketua-ketua syaitan, iblis dibelenggu, diikat. Artinya mereka tidak berkutik. Musuh kita itu diikat oleh Allah. Artinya apa? Keinginan membuat dosa, keinginan melakukan kemaksiatan minimal dalam bulan Ramadan kok. Bahkan kita tuh dibantu oleh malaikat. Setiap orang beriman ada malaikat. Ada juga iblis. Tapi iblisnya itu di luar Ramadan kok dilumpuhkan. Supaya apa? Supaya kita menikmati macam mana indahnya Ramadan ini. Macam mana indahnya baca Quran, indahnya sholat berjamaah, indahnya sholat tahajud, sholat tarawih, dan lain-lain sebagainya. Itulah ya, ini rahman rahim Allah mengasihi, memberi bulan Ramadan sekali setahun, dan kita tuh termotivasi untuk melakukan ketaatan. Itulah kehadiran pun meningkatkan, kedatangan pun bertambah. Tandanya apa? Keinginan berbuat taat itu memang disokong Allah. Alhamdulillah ya. Kalau bisa bertahan maunya sesudah Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Mengingatkan sedikit judul yang diketengahkan minggu lalu, cerita dua orang ibu. Bukunya Lai Sikoh, kebetulan berbau buku Sikoh. Lai bukunya Sikoh. Kesaksian seorang dokter. Judul tajuk buku. Cerita seorang ibu nan sakit. Banyak jenis penyakitnya. Ada 45 penyakit kronik. Penyakit parahnya orang awak. Susah diubek. Ada pada ibu tuh. Lalu karena ibu tuh orang berpitih, orang berduit, dia membuat perjanjian dengan dokter pakar, dokter spesialis, ingin dirawat, ingin dioperasi, ingin diopname. Tapi baiknya ibu ini suaminya rajin ke masjid. Situlah kebaikannya ya. Lalu waktu suaminya di masjid, terlihat penulis buku ini Dr. Khalid namanya. Sebutnya Dr. Khalid, ditanyanya dokter, bisakah dikasih waktu untuk saya dengan istri konsultasi kesehatan? Karena istri saya banyak masalah penyakitnya. Mungkin ada pencerahan dari dokter. Kata Dr. Khalid ini, silakan datang ke kantor. Datanglah ke kantor, dibawanya oleh ibu tuh. Suami istri datang, ibu tuh duduk di depan dokter, dilihat dokter wajahnya. Oh, ibu tidak sakit. Ibu tidak sakit. Hanya ibu merasa sakit dan dokter menjumpai gejala-gejala penyakit pada ibu. Sebenarnya tidak ada sakit. Ramai orang itu tuh. Ramai orang yang sakit, sebenarnya tidak sakit doh. Kata dokter sakit, tapi pada hakikatnya tidak sakit. Kenapa sakit? Padahal tidak sakit. Itulah katakan ujian Allah kepada orang yang jauh dari Allah. Orang jauh dari Allah diuji dengan macam-macam penyakit. Lalu kata Dr. Khalid, ataupun pertanyaan Dr. Khalid kepada ibu itu ada, pertama tentang sholat. Beginilah Bu, saya tanya tentang sholat ibu. Adakah ibu sholat selalu di tepat waktunya? Ataukah selalu menangguh malam-malam akan sholat? Kata ibu tuh jarang yang tepat waktu. Satu tuh ya. Kata dokter, inilah sebabnya ibu tuh sakit. Orang-orang yang suka malam-malam akan sholatnya, berarti orang tuh meringankan perintah Allah. Kecuali kalau terpaksa ya. Yang kedua, kata Dr. Khalid, adakah ibu baca Quran setiap hari?
Oh, ndak ada katanya. Itulah idonya. Orang yang ndak mau megang Quran, yang ndak mau baca Quran, dia sakit tuh. Ndak ada ubeknya loh kecuali pegang Quran. Apalagi bulan sekarang bulan Al-Quran ya. Jadi tentang Quran katanya ndak ada saya baca Quran. Tanya lagi sama Dr. Khalid, adakah ibu suka berinteraksi dengan media elektronik, televisi dan lain-lain? Wah iya katanya, saya duduk berjam-jam di depan televisi. Saya minat lagu ini, drama ini, cerita ini, dibilanglah kan. Itulah yang membawa penyakit itunya. Penyakit yang dibawa media paling kurangnya hubud dunia. Bila hubud dunia lah lakit di hati, lain datang nanti itu. Ibu-ibu dah selalu dengar hubud dunia ini kan. Hubud dunia itu apa? Cinta dunia. Lupa akhirat. Lupa akhirat. Ndak ingat satu saat ruhnya akan dicabut. Ndak ingat satu saat dia akan dimandi, akan dikafan, akan diusung, akan diletakkan di tempat yang sempit, gelap, dan lain-lain. Ndak ingatnya itu. Hubud dunia paling kurang penyakit yang dibawa oleh media elektronik, paling kurang hubud dunia, belum lagi yang lain-lain. Jadi kata Dr. Khalid, beginilah Bu, inilah puncaknya sebabnya ibu sakit. Yang keempat, tidak bergantung kepada Allah. Karena dia ada duit, orang berpitih, kalau nya sakit, pergi ke rumah sakit. Bayar tidak masalah bagi dia. Jadi lupa Allah. Lupa Allah. Lupa perobatan langit. Pergi ke hospital tuh jumpa dengan contoh lah ya, orang yang mengobat secara tradisional, orang kampung, itu namanya perubatan bumi namanya. Ada lagi perubatan langit. Ya lupa ke langit. Lalu macam-macam lah penyakitnya. Lalu setelah Dr. Khalid menasihatkan, kalau ibu nak sakit katanya coba sholat tepat waktu. Kemudian banyakkan sholat sunat, terutama sholat tahajud, apalagi bulan Ramadan ya. Berikutnya baca Quran, sejuz sehari, 2 juz sehari, terserah lah ya, semampunya. Dan menangislah di hadapan Allah. Bangun jam 3, jam 4, duduk di atas sejadah menangislah, ya Allah, usiaku sudah di penghujung ya Allah, pintu kubur sudah dekat, teman-teman sebaya sudah banyak yang pergi dahulu ya Allah, saya ini menunggu giliran saja lagi, ampunlah dosaku ya Allah, maafkanlah aku ini ya Allah. Menangis di hadapan Allah. Bila dilakukan oleh si istri tadi 4 kaedah tadi, 4 pendekatan tadi, dalam 2 minggu 3 minggu sesudah itu pergi ke rumah sakit, mulai sakit oleh. Tidak ada sakitnya. Dicek, periksa oleh dokter spesialis, ibu ini tidak ada sakitnya lagi. Apa ibu lakukan? Beraja pula dokternya ke pesakitnya itu, pasiennya itu macam mana nak merawat penyakit. Itu satu contoh ya. Jadi apa artinya? Artinya orang yang jauh dari Allah, banyak masalah kehidupan yang dihadapinya. Itu baru masalah jasmani, belum masalah rohani lagi, belum masalah dengan hablum minan nas. Kalau jauh dari Allah banyaklah yang buruk sangkanya, hasad dengkinya, permusuhan, dendam dan lain-lain. Yang akan menghancurkan kehidupannya, yang akan melenyapkan ibadatnya. Auzubillah. Itu cerita pertama ya. Cerita kedua, ibu yang sakit, dia sakit, sangat sakit. Dibawa ke rumah sakit, dokter ndak ada penyakit dah. Ibu ndak sakit, ibu sehat, kata dokter. Tapi masa mati lah ndak sakit mati do malale sila encitna, kata orang Mandailing. Lalu dia jumpa dengan dokter Khalid. Tapi suaminya tidak ke masjid. Suaminya telepon Dr. Khalid, istri saya sakit. Kata dokter dia tidak sakit. Saya harap supaya saya berjumpa dengan dokter dulu, konsultasi tentang istri saya ini macam mana sebenarnya. Kata Dr. Khalid, silakan datang. Datanglah. Kata Dr. Khalid, ibu tidak sakit sebenarnya. Hanya ibu diuji Allah, ibu merasa sakit padahal tidak sakit.
Tidak percaya dia. Nah, ini masalahnya ibu nih. Ibu sakit karena tidak baca Quran, karena sholatnya selalu tercicir, selalu terabai. Sholatnya kan kadang ramai orang sholat nih ya, macam dia tak sholat. Padahal sholat itu sepatutnya kita mengecek ya Allah. Sholat itu macam berkomunikasi dengan Allah. Patutnya tersambunglah. Jaringan tadi tersambung. Ternyata ramai orang sholat, dolai jaringan do. Ndo rasa sholat sudah. Sama dengan di luar sholat. Sepatutnya saat kita sholat, kita mengecek ya Allah, wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Contohkan Bismillahirrahmanirrahim, memuji Allah ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim itu memuji Allah. Maliki yaumiddin itu memuji Allah sadanya tuh. Kita menyanjung Allah, memuji Allah karena Allah itu wajib disanjung, wajib dipuji. Tapi nyondo merasa memujinya do. Ndo nikmatinya bismillah tuh do. Ndo terasa dunia alhamdulillah tuh. Ar-Rahmanir Rahim ndo terasa. Maliki yaumiddin pun tidak ada sentuhan. Berarti tidak ada koneksi. Sepatutnya sembahyang itu di samping kita belajar syarat rukunnya ada-adanya, kita belajar macam mana berkomunikasi dengan Allah ini. Nah, yang dinilai nanti saat dia tersambung itu saja. Waktu terputus sudah dinilai loh. Itu dalam hadis ya. Nilai sholat itu khusyuknya saat dia merasa tersambung. Nah, baik. Jadi di ibu yang kedua tadi kata Dr. Khalid, ibu kalau mau sehat tingkatkanlah sholatnya, tingkatkanlah tilawah Quran. Kalau bisa sembahyang tahajud lah. Kalau bisa jauhilah media-media yang melalaikan ibu. Kalau bisa cinta dunia di dalam hati itu kalau bisa coba kalau bisa diatasi dengan baik. Cinta dunia itu untuk mencintai akhirat. Nah, cinta dunia, cinta kereta, cinta motor, cinta rumah, sawah ladang saja untuk mencintai akhirat. Jangan cinta sawah ladang untuk sawah ladang saja. Cinta PT untuk PT saja. Cinta PT untuk mencari jannah. Mencari redha Allah. Jadi orang tadi tidak yakinnya. Ibu yang kedua nih, apa hubungan sholat saya dengan penyakit saya katanya. Sedangkan dokter mengatakan saya tidak sakit. Lalu tidak percayanya. Kata Dr. Khalid, kalau ibu tidak percaya, nanti ibu akan sakit terus. Kemanapun ibu berubat, ke luar negeri dan kemana, ibu tetap akan sakit. Ternyata menurut cerita dalam buku sakit terus ibu tuh. Banyak PT habis dalam negeri, luar negeri, namun kesembuhan belum menjadi miliknya lagi karena dia jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Yang menjaga awak ke Allah. Yang ngasih nyawa Allah, yang ngasih akal Allah, ngasih sehat, ngasih tenaga, ngasih iman. Iman itu tidak dapat dibeli. Walaupun banyak PT kalau tidak ada iman, nak musoji dah. Subhanallah. Nak pegang Quran dah. Memegang ini tahan berjam-jam. Ini 10 menit tidak ada, berarti imannya bermasalah. Bulan Ramadan boleh, setan sudah dibelenggu. Allah jawab pocik Quran leh. Bila leh. Kata ulama, bulan Ramadan ini ibarat musim, katanya musim bunga. Tapi di awak kok tidak ada musim deh ya. Kalau pergi ke negara Eropa, negara Arab yang ada musim, bulan Ramadan ini ibarat musim bunga. Musim bunga apa? Kalau musim bunga, semua bunga tersenyum, kembang mekar, tidak ada yang layu. Tapi kalau orang tuh belum pegang Quran bulan Ramadan lagi, berarti dia layu tuh. Kalau bunga itu masih layu di musim bunga, berarti ada masalah pada bunga itu. Jadi ada masalah dalaman kita. Maka dikatakan bulan Ramadan ini bulan taubat. Jadi kalau tidak bisa baca Quran, dah contohnya lah ya. Tapi seharusnya mesti bisa. Tapi kalau tidak bisa dah, tidak mampu dah, banyak kala paling kurang baca suratul Ikhlas. Banyak kala paling kurang baca suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cobalah. Banyakkan baca Al-Fatihah, banyakkan baca ayat kursi. Ayat-ayat yang hafal. Ayat-ayat yang hafal. Mana yang terdaya. Kemudian salawat Nabi juga perlu. Istighfar juga perlu di bulan Ramadan kok. Kalau bisa
sebelum berbuka puasa itu, contohnya setengah jam sebelum azan, jangan lagi sibuk dengan urusan makan minum, tidak boleh. Duduklah di atas sejadah, beristighfarlah, menangislah di hadapan Allah. Waktu itu waktu mustajab. Jangan terlalu dirintangi oleh urusan makan minum. Makan minum itu perlu, tapi sebenarnya untuk buku itu tidak perlu banyak-banyak dah. Tidak perlu banyak-banyak. Mungkin 3 biji kurma segelas air dah cukup. Kemudian nanti kita sudah berbuku mungkin bersolat makan lagi kalau mau makan. Yang jelasnya bulan Ramadan kau perlu mengelola, mengatur waktu dengan baik. Waktu di bulan Ramadan kau mahal, jangan disia-siakan ya, jangan diabaikan. Maka pengelolaan waktu itu sangat perlu. Jadi pertama sholat tepat waktu. Kalau baik bagi kaum bapak sepatutnya sholat itu di masjid. Kemudian jangan lupa sholat sunat qabliyah ba'diyah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, siapa yang sholat sunat 12 rakaat sehari semalam, tersedia baginya istana di jannah. Dalam hadis itu ya, yang 12 itu 4 sebelum zuhur katanya, 2 sesudah zuhur. Lah 6 ya, tinggal 6 lagi. 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. Itu dalam hadis khusus dikatakan siapa yang sholat sunat 12 rakaat ya, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah membina istana yang megah untuknya di jannah. Jadi kita bisa dapat dari sholat sunat saja bisa membangun banyak istana dalam bulan Ramadan ini. Subhanallah, subhanallah. Mudahnya ya. Maka baginda dalam satu hadis itu selalu disebut oleh guru-guru kita, katanya, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Rasulullah, semua umat itu ada peluang untuk masuk jannah, ada potensi untuk masuk jannah, kata Rasulullah, kecuali yang tidak mau. Kata Rasulullah, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat itu layak masuk jannah, kecuali siapa yang tidak mau, kata Rasulullah. Sahabat heran, "Mayya ya Rasulullah, ada yang tidak mau?" Kata sahabat, kata Rasulullah, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Siapa yang taat jelas masuk surga, kata Rasulullah. Siapa yang tak taat berarti dia tidak mau, kata Rasulullah. Jadi bagus sekali lah ya pengajian kaum ibu seperti ini, bagus sekali setiap pagi ya. Setiap pagi di tempat lain jarang barangkali. Selalu orang kadang buat sore, kadang sesudah zuhur, kadang sudah asar, kadang malam. Kelebihan pengajian di pagi hari ini banyak. Pertama, kalau berangkat dari rumah pergi ke rumah Allah ingin melaksanakan pengajian mingguan, niatkan untuk melaksanakan salat duha. Siapa yang pergi ke masjid salat duha di pagi hari dapat satu bonus umroh. Jadi dengan pengajian ini bisa diraih satu umrah dari melaksanakan salat duha 2 rakaat, 4 rakaat ataupun mana yang terdaya lah ya, mana yang termampu. Jangan lupa tuh, saya ingin meraih ibadat umrah. Jadi dicatat, oh saya ingin umrah ini. Kan susah nak umrah. Susah, kadang ada masalah pitih, kadang masalah kesehatan, kadang masalah kesibukan. Jadi rahman rahimnya Allah, kita bisa meraih nilai ibadah umrah dengan datang ke masjid di pagi hari untuk salat duha. Satu. Yang kedua, kalau nanti mau hadisnya, tulah gunanya WA, atau kalau ada WA kirim hadisnya nanti. Jadi sepatutnya harus ada ya. Yang kedua, siapa yang datang ke masjid di pagi hari dengan niat belajar atau mengajar, katanya satu ibadat haji untuknya. Hadis itu banyak. Orang yang datang ke masjid di pagi hari itu dalam hal itu ke masjid, bukan ke tempat lain, khusus untuk di masjid. Siapa yang datang ke masjid di pagi hari dengan niat mengajar atau belajar, katanya dapat satu ibadat haji yang sempurna, katanya sempurna ibadat hajinya. Dapat haji ya. Yang ketiga, datang ke rumah Allah bukan hanya pagi hari saja, walaupun sore, walaupun malam. Kita itu didoakan malaikat.
Orang yang duduk di rumah Allah tapi jangan batal sembahyang katanya. Kalau batal, kalau duduk lagi. Orang itu didoakan malaikat, malaikat mendoakannya, ya Allah ampun dosa ibu ini. Ya Allah rahmati dia. Ya Allah terima taubatnya. Doanya 3 tuh. Ini orang kini 3 in 1. Agar diberi keampunan, agar diberi kerahmatan, agar diterima taubatnya. Allah maghfirlaha, Allahumma arhamha, Allahumma tub 'alaiha. Malaikat mendoakan setiap ibu yang duduk di masjid. Jadi lah malaikat berdoa supaya dosa diampun, tentulah didengar Allah. Itu maka keluar dari masjid itu terasa ringan rasanya, enak rasanya, karena yang membebani manusia dalam hidup ini dosa sebenarnya. Masalah manusia dalam hidup ini dosa, D-O-S-A, dosa, itulah. Dan kalau orang itu insaf dia melakukan dosa, dia bertobat kepada Allah. Kalau orang itu datang sejengkal, katanya dalam hadis, Allah datang sehesta. Dalam hadis kudusi ya, firman Allah, kalau hambaku itu datang katanya sejengkal, saya datang sehesta. Kalau mereka datang sehesta, saya datang sedepa, kata Allah. Kalau mereka datang berjalan, saya berlari mengejarnya. Apa maksudnya? Sekali kita mau, berpuluh kali Allah lebih mau kita tuh baik. Sekali kita ingin kembali kepada Allah, berpuluh kali lagi Allah tuh menyambut dengan senang. Subhanallah. Karena Allah tuh Rahman, Allah tuh Rahim, Allah tuh Ghafur, Allah tuh Ghaffar, Allah tuh Ghafir. Banyak tuh nama-nama Allah tuh. Ghafur artinya kata ulama mengampunkan dosa yang besar. Itu dia akhirnya bulan Ramadan, bulan keampunan. Ghafur mengampunkan dosa yang benar, yang besar. Ghaffar, Allah juga Ghaffar. Ghaffar pengampun dosa yang banyak. Sebanyak-banyaknya pun dosa orang itu, sebesar mana pun dosanya, tetap akan diampuni Allah kalau mau menadahkan tangan meminta kepada Allah, ya Allah ampunlah dosaku ya Allah. Ya Allah ampunlah dosaku, walaupun dengan bahasa sendiri. Walaupun dengan bahasa sendiri. Jadi itulah ya. Di antara agenda kita memperbanyak istighfar. Ada 2 amalan yang dianjurkan Rasulullah dalam bulan Ramadan ini, selain bersedekah, selain sholat, selain Quran, katanya mintalah keampunan Allah dan mintalah jannah. Kita dianjurkan meminta jannah. Kalau ibu nak minta jannah, apa doanya? Apa doanya? Nak minta surga kepada Allah, apa doanya? Ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu bagus ya. Itu minta agar diberi keridhaan dan diberi jannah. Sekali lagi dia dijauhi daripada azab neraka dan dilindungi daripada kemurkaan. Tapi ada doa permaisuri Fir'aun, pendek sekali doanya dalam Al-Quran. Apa katanya? Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ini doa permaisuri Fir'aun, istri Fir'aun. Ada dalam Quran, kadang-kadang orang lupa. Pendeknya, Rabbi binili indaka baitan fil jannah, ayat 11 surah At-Tahrim, halaman 561. Ayat 11 surah At-Tahrim, doa istri Fir'aun meminta jannah. Coba baca Rabbi bni li. Rabbi dulu ya. Rabbi, kemudian Rabbi bni li. Ibni itu hanya bangunkan untukku. Rabbi ya Allah. Ibni bangunkan untukku. Bina untuk aku. Ya. Surah Tahrim ayat 11. Surah At-Tahrim. Di sebelah kirinya itu Tabarakalladzi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Sebelah kanannya itu surah Tahrim. Sebelah-sebelahan dengan Tabaraka. Ayat 11, Rabbi ibnili, coba. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili
indaka baitan fil jannah. Kalau di Malaysia dan di Brunei, orang tuh kalau pengajian seperti ini mereka ada Quran di depannya, ada rehal. Nah, di sana, kalau di sana mereka setiap orang ada Quran di depannya, dia bisa lihat. Yo, ada Quran. Nah, lain kali bawa Quran. Kalau mau bawa Quran terjemahan juga bisa. Nah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Rabbi apa artinya? Ya Allah. Ibni binakan, bangunkan. Li untuk saya. Baitan apa artinya? Baitun. Rumah, ha. Tapi di sini istana. Biarlah besar sedikit. Istana yang megah. Fil jannah. Dalam jannah, dalam surga. Inilah baca banyak-banyak. Baca jadikan wirid, jadikan doa. Mungkin 100 hari, 200 hari. Bila-bila banyak. Baca sudah salat bisa. Bahkan nak baca masa sujud pun bisa. Nak baca masa sujud pun tidak dilarang. Subhana rabbil ala bihamdi rabbi ibnili indaka baitan fil jannah rabbi ibnili indaka baitan fil jannah. Ajak anak-anak nak berbuka duduk bersama doa lu. Sebelum baca doa berbuka, Allahumma lakal sumtu. Ayo kita baca 10 kali nak. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah rabbi ibnili. Ibu berjalan pulang nanti, berjalan ke mana, baca doa tu. Kalau orang tua berdoa minta jannah, jannah dengar doanya. Kalau orang tua berdoa minta jannah, jannah dengar doa ibu. Jannah itu doa, jangan itu mendengar doa orang yang meminta jannah. Neraka mendengar doa orang yang minta perlindungan dari neraka. Doa minta dilindungi neraka senang tadi wakina azabannar kan? Itu boleh bisa dicantumkan. Rabbi binili indaka baitan fil jannah wakina azabannar. Dah disatukan. Bisa disatukan. Bisa disatukan. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Doa siapa tadi? Istri Fir'aun. Muslimat terbaik di sini disebutnya ada 2 muslimat terbaik di sini. Dalam surah Tahrim ada disanjung, ada disebut dalam surah At-Tahrim ada disanjung, ada dipuji nama 2 orang muslimat mukminat terbaik. Satu Maryam, yang kedua istri Fir'aun. Begitulah ya. Kita baca lagi Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Kalau ibu nak kira saya akan baca doa ini 100 sebelum sholat contohnya lah ya. Dibaca diuraikannya. Kalau 5 kali sholat 500 berarti. Kalau 500 sehari dibaca doa kok dapat tadi. Dapat tanya. Dapat tanya. Insyaallah. Karena dalam ayat tentang Ramadan ada di bawah ayat yang dibaca ibu tadi, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani, katanya. Aku kata Allah akan mengabulkan doa orang yang berdoa kalau mereka berdoa. Kata ulama, kalau lidah itu tergerak ingin meminta, tandanya Allah akan memberi. Kata ulama, kalau mau minta, tanda ke dapat tu. Tapi kalau nyam-nyam, mana teh? Mungkin tandanya ndak deh ya. Nauzubillah. Ayo dibaca lagi. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Rabbi binili indaka
baitan fil jannah. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah.